Oke, selamat malam. Kita ketemu lagi di channel Lek Mono. Oke, Lek. Gini, Lek, dari di depan kita ini ada motor ya, motor opo iki motor ya. Pokoknya dalemannya Tiger sepertinya dan kita bongkar saja. Dan penyakit dari motor ini itu kalau diserah itu kadang gredek, kadang-kadang gredek, kadang-kadang enggak, dan kemudian dengung. Seperti itu ya, Lek. Dan dengungnya itu di banyak persnelang. Maksudnya 1 dengung, 2 dengung, 3 dengung, 4 dengung, 5 juga dengung. Oke, dan kita lihat ini gara-garanya apa. Nah, di sini sekalian buat teman-teman untuk mencegah kerusakan baut. Nah, baut-baut seperti ini itu pemasangan dan pencopotan itu kan sering terjadi, pokoknya intinya copot. Nah, alhasil justru baut-baut menjadi dol semua. Nah, sekarang Lemono akan sengaja membikinkan video ini sekalian kita cari permasalahannya ya. Kita akan membuka secara manual, full manual semua, dari pembongkaran magnet juga manual, dikarenakan masih banyak ya, Lek, pembongkaran manual itu sebenarnya masih banyak. Lek Mono kemarin juga mampir ke tempatnya temen itu juga masih manual semua. Nah, sekarang Lek Mono videokan saja untuk pembongkaran manual. Oke, langkah pertama yang kita buka adalah di bagian tutup noken ini. Nah, di sini bisa kita lihat ini menggunakan T8 dan di bagian sini ada T10. Oke, dan jangan lupa sediakan kardus ya supaya tidak jatuh semua seperti di video-video Lemono. Dan nanti bagian kiri taruh di bagian kiri, kanan di bagian kanan. Bukannya kita tidak hafal ya, supaya mempercepat dari pemasangannya, hemat waktu lah bahasanya seperti itu ya, Lek. Oke, sekarang kita buka saja dari T8. Nah, T8, oke, ini sudah kendor. Mungkin nanti kita akan membenarkan ini ya. Nah, T8. Nah, untuk yang di bagian atas ini, Lek, ya. Ini taruh di bagian sini saja ya, di bagian kardus. Oke. Dan T10. T10 obeng min T10 obeng min besar. Nah, kemudian langkah pencongkelan ya. Langkah pencongkelan ini kalau krom misalnya itu krom itu dikasih kain ya, Lek. Di bagian sininya dikasih kain. Misalnya ini krom. Nah, berhubung tidak krom, kita congkel saja pelan-pelan. Nah, penyongkelannya itu enggak perlu beban ya. Jadi diungkit-ungkit seperti ini dia itu akan keluar dengan sendirinya. Oke. Nah, sudah terbuka. Di sini ada T8 dan T10. Kita sambil mencari permasalahannya. Ini bunyi kasar berapa? Bunyi kasar apa enggak? Tidak bunyi kasar, mesinnya halus. Ada ngebul? Enggak ada. Oke, nah kita buka saja dari T8. Nah, kita buka dari T8 dan kemudian T10. Nah, untuk rata-rata standarnya pada umumnya di sini itu baut 10-an semua. Oke. Ini diposisikan top boleh enggak boleh karena kita sistem pembongkaran jadi bebas saja ya. Bebas mau ditopin apa enggak. Nah, oke. Nah, dan kemudian langkah selanjutnya kita akan membuka dari kunci tutup ini karena kita nanti akan ngecek semuanya ya, ngecek semuanya. Di sini ada T8. Oke, di sini juga T8 yang ledes. Nah, ini ledes bulat banget, nanti Lemono akan memberikan caranya. Nah, sebenarnya apa sih penyebab kunci ini sampai ledes? Nanti Lemono juga akan menjelaskan. Di sini T8 ledes juga. Ya, bulat. Nah, di sini T10. Oke, kita copot yang T10 dulu. Kita copot yang T10 dulu. Nah, kita lepaskan saja dari T8, kemudian yang masih bagus. Oke, kemudian sediakan palu, Lek. Nah, palu kecil saja. Nah, Lemono akan bercerita sedikit bagaimana sih ceritanya baut ini
awalnya bisa dol. Apabila ini masih baru, jangan sampai kita ngedolin baut ya, ngedolin baut jangan sampai ya. Oke, sudah kebuka dan Lemon akan memberikan caranya bagaimana sih pembukaan. Nah, di sini di sini ini misalnya awalnya itu bagus seperti ini. Oke, yang pertama kasusnya adalah kunci T-nya ini ya, kunci T-nya ini sudah aus. Jadi dia itu tidak nempel plug seperti ini, Nah, bagaimana supaya ini nempel plug? Apabila ini sudah ada ausnya seperti ini, Nah, kalau dikunci kan kendor, ada kendornya ya, ada kendor obraknya. Nah, kita memukul saja di bagian sini, pinggir-pinggirnya sini. Nah, ini kan ada yang di betel bekasnya. Oke. Di sini ada betelan. Nah, ini ada betelan. Nah, caranya cukup simpel. Nah, kita buka saja bagian atasnya. Oke, seperti ini. Ini fungsinya sama seperti kunci dok. Lah kok bisa, Bisa. Kunci dok pada dasarnya hanyalah mengontak di bagian mur dalam dratnya dalam itu, Ya, mencegah supaya tidak dol. Oke, nah kalau sudah diketok seperti ini dan kondisi atasnya sudah agak membuka, maka kita memasukkan kunci. Tapi ingat, posisi kunci kan ini ada batasannya ya. Ada yang lurus, kemudian ada ujungnya yang ini, ada yang lurus lagi. Nah, di bagian ujung ini usahakan di bagian ujungnya juga. Ujung ketemu ujung supaya tidak terjadi rusak pada kuncinya. Nah, kalau sudah pas seperti ini kita palu bagian T atas. Oke, dan kita tinggal muter loh, gampang toh. Nah, kenapa bisa gampang? Dikarenakan di bagian dalam sini sudah terkontak, fungsinya seperti obeng ketok. Nah, oke, nah gampang loh. Nah, sekarang kita akan melepas di bagian satunya lagi. Kita akan melepas di bagian satunya lagi di ujung sini ya, di bagian sini. Nah, kita dekatkan kamera ini saja. Kemudian kita getok juga menggunakan T-nya ini ya, yang ujung T sini. Nah, jadi modelnya seperti ini. Kita hanya mengontak dan membuka di bagian ujung atasnya saja. Fungsinya untuk memasukkan kunci T itu supaya pas ya, kuncinya agar tidak dol. Karena baut yang dol apabila dipaksakan dan bautnya ini orsinil, maka akan merusak kuncimu ya. Akan lama-kelamaan merusak kunci. Nah, sekarang kita cari posisinya saja. Lekok peluru T10. Nah, ini T8. Oke, kemudian kita getok T atasnya. Oke, dan kita tinggal muter. Nah, enteng toh. Oke, sudah terbuka di bagian atas. Oke, dan sekarang kita akan melanjutkan. Kita akan melanjutkan di bagian baut 12-an ini. Oke. Kunci 12-an atau T12. Sekarang kita akan membuka. Oke, dan ini berhubung masih utuh mesin gelondongan step-stepnya, maka lebih gampang kita memegang kaki kita taruh di bagian bos step ya. Nah, kaki kita injekkan bos step dan di sini kita buka. Ingat, untuk T itu pemegangan T itu hentakan ya, hentakan ke arah lepas. Salah kayak Melayu. Sabar. Nah, oke, ke arah T. Nah, itu dilakukan pengontakan. Jadi langsung, nah, dikontak menggunakan tenaga full ya, seperti hentakan itu, dihentakin tangannya. Oke, maka itu akan membuka. Dan yang satunya, oke, dan kemudian selanjutnya, nah itu akan lebih gampang. Nah, karena apabila kita tidak menghentak, maka yang sering terjadi apabila sudah pernah dicopot dari asnya, yang lepas adalah bagian bawah sini, baut sunduk bagian bawah. Oke, nah jadi kita lepaskan saja. Oke, dan kita akan melepas ringnya satu-satu. Kita lepas ringnya satu-satu. Nah,
tinggi. Nah, kita lepaskan ringnya satu-satu. Di sini bisa timbul oli, dari manakah nanti kita akan mencarinya ya, Lek. Nah, ledakan naik. Nah, dan ini terlalu panjang, nanti kita akan memotong juga baut junduknya. Ini kan terlalu panjang ya. Apabila terlalu panjang, dia itu akan mentok ujung sini, dalamnya sini, sehingga nanti tidak bisa kencang. Bocor oli bisa dari situ. Oke, itu salah satu penyebab bocor oli di bagian baut junduk. Oke, sudah terlepas. Dan kita akan melepaskan di bagian tutup kopnya. Oke. Oke, nah. Apakah itu nanti tidak ada kerusakan, Lek? Justru aman. Kenapa? Karena untuk pemukulan kita menggunakan trik-trik palu ini ya, Lek. Palu ini beda tekanan apabila dipegang bagian sini, bagian tengah dan bagian ujung. Oke, sistem pemaluan itu tidak hanya memukul begitu saja. Oke, dengan pemegangan palu yang berbeda akan menimbulkan tenaga hentakan dari palu yang berbeda. Oke, bisa kita intip, Lek. Di sini kita lihat untuk pelatuknya utuh, karena motornya juga halus. Pelatuknya utuh dan kita intip juga di bagian noken as. Noken as aman ya, Lek. Noken as aman. Ini padahal merek imitasi. Nah, ini mereknya ya. Ini mereknya. Ini sudah lama ya, Lek. Sudah. Oke, dan kemudian kita congkel. Kita congkel juga di bagian bawah. Untuk pencongkelan ini sudah ada video Lek Mono. Yaitu di bagian depan sini kita intip, Lek. Di bagian depan sini ada ini, Lek ya. Ada jentolannya ini. Nah, di bawahnya itu kan ada lapisan ini. Lapisan berdiri ini. Oke. Lapisan ini. Nah, penyongkelannya itu arahkan ke atas. Nah, dipasin ke arahnya. Nah, seperti ini. Itu apabila blok kopnya itu susah dilepaskan. Oke. Dan di bagian belakang sini juga ada. Oke. Itu tinggal ngurut ke bae supaya tidak dol di bagian kop. Oke, kita intip. Nah, untuk pembakarannya masuk. Nah, untuk pembakarannya bagus ya. Hitamnya hitam bagus. Oke, dan sekarang kita kumpulkan saja di kardus. Nah, untuk buat kalian yang baut airnya bocor itu, nah pakai sistem lemon juga bisa nih. Ini ke kamera lagi. Nah, di sini itu dibuntu. Kenapa dibuntu? Karena di bagian bawah sini terjadi lubang. Oke, kamera nilai. Di bagian bawah sini terjadi lubang. Saya ingat Lemono seperti itu. Oke. Sekarang kita cabut saja untuk bloknya. Ya, kita cabut untuk bloknya. Untuk pencongkelan di bagian bloknya. Nah, mudah-mudahan nggak jatuh di sini ya. Oke, dia di sini. Di sini kan ada congkelannya di bagian ini loh ya. Di bagian ini. Kalau ini memang dari beli ya, yang jumpel-jumpel ini memang dari beli. Oke, nggak tahu dulu penyongkelannya seperti apa, tapi Lemono juga pernah mematahkan ini. Nah, kita buka saja. Oke, nah untuk piston kita lihat. Untuk piston aman. Nah, piston aman dan kita ambil pistonnya. Oke, sekarang kita congkel pistonnya saja. Piston kancingannya dulu. Nah, kita congkel seperti ini. Nah, oke, Lemono menggunakan alat ini jari-jari saya lancipin. Nah, fungsinya ini untuk mencopot master rim yang susah itu. Nah, daripada menggunakan snap ring terlalu ribet, jadi Lemono membuat manual itu lebih gampang. Oke, nah sekarang kita lepaskan dari pennya. Oke, nah, kita lepaskan dulu, cek stang. Nah, untuk geternya ini stangnya, nah stangnya itu oblak. Dan sekarang kita lepaskan dari packingnya.
Pelepasan packing ini sebenarnya pakai cutter enak Le. Oke, dan bisnya itu selalu ada bisnya. Oke, saya tak copot ya. Karena tadi. Iso. Retak wis. Tang, Retak lah. Oke, tak sesuaian kita ya. Tang. Kita copot. Nah, kita copot ke arah kiri ya, sesuai dengan pencopotan mur di bagian atas. Nah, ini sendiri akan keluar dengan sendirinya. Intinya telaten, oke? Intinya telaten. Nah, kita putar saja seperti ini. Nah, mungkin nanti besoknya diganti aja supaya mencegah terjadi geter ataupun ngebul untuk bisnya ini. Oke, dan itu proses pencopotan untuk bis yang susah dilepas sudah Lek Mono videokan. Dan sekarang kita langsung menuju ke magnet saja Lek ya. Langsung menuju ke magnet saja. Nah, ini dikarenakan dari beli itu langsung operasi apa kemarin ya Lek? Piston enggak ya? Ganti noken as tok ya. Nah, waktu beli itu langsung ganti noken as tok, yang lain aman semua. Jadi sekarang proses penurunan mesin karena pengecekan nggak sampai bawah. Boleh lali tutorial ya. Nah, Mono kelupaan kalau bikin tutorial ya. Nah, buat teman-teman yang baut bagian kiri, taruh di bagian kiri supaya mempercepat dari pemasangannya. Ini untuk bautnya dol semua loh ya, bautnya dol kabeh. Oke, sudah terlepas. Nah, kita lepaskan saja. Wah, kenceng ya bautnya. Nah, kalau berat seperti ini itu tandanya sudah dol ya. Untuk pelepasan baut ini ya ganjilan kabeh iki. Lama-lama uwah ini. Nah, oke. Bagian bawah sini, dan kita lanjutkan ke arah satunya. Oke, dan Lek Mono akan melepas manual dari magnetnya supaya tidak mengganggu nantinya. Ini sebenarnya dilepas belakangan bisa ya, saya tak lepasi dulu aja ya. Nah, ini kabel min tambahan. Oke. Nah, dan mode bagian kiri taruh di bagian kiri Lek, supaya nanti memudahkan kita dalam pemasangannya. Oke. Nah, dan sekarang kita lepaskan saja dari magnetnya. Kita lepas kamprat dulu. Nah, kita lepaskan. Oke, sudah terlepas. Dan kita akan mengusahakan melepas manual dari bautnya ini ya. Melepas dari manual 14-15 ya. Oke, ini memang saya spesialkan manual ya, benar-benar manual ya. Oke, di sini juga boleh ya. Di bagian sini. Di bagian sini boleh. Oke, di bagian persneling sini juga boleh. Oke, tergantung bautnya ini nyampe apa enggak. Kalau enggak nyampe ya sini saja. Oke. Ini cara manualnya, oke. Nah, sekarang kita coba. Ini karena bautnya ini sudah modifan juga. Nah, seperti ini kita akan mencoba lepas manual. Ini pakai obeng boleh, pakai apa aja Lek, suka-suka ya. Pakai obeng boleh, pakai seperti ini boleh. Pokoknya intinya ada penahan di bagian sini. Saya tak cedeki kamera nih. Mudah-mudahan terlepas ya. 1 2 3 di bagian sini dipukul. Bagian ujung sini. Sini fungsinya menahan kunci supaya tidak jatuh. Oke.
Dan sebelum kita lakukan penggetokan, ini kunci yang bagian kanan itu narik ke bawah supaya menahan ini, penahannya ini tidak jatuh. Oke, sekarang kita coba getok saja. Oke, sudah kelewat satu kali. Kita masukkan kunci lagi. Kalau pakai impact kan enak ya, sebenarnya gredek yang selesai. Nah, karena ini menu manual. Oke, sudah terlepas ya. Sudah terlepas. Nah, kita lepaskan kuncinya. Nah, ini pencopotan manual, sistem manual ya, manual. Ini kalau nggak punya Eledika ya memang nggak tak manual ya. Nah, sekarang kita taruh di bagian tempat magnet. Oke, dan kita lepas sistem manual. Ini ada beberapa pertanyaan, kalau lepas magnet manual bagaimana? Nah, di sini tutorialnya. Oke, untuk masuknya segini lek ya, ini bisa dicari di video sebelumnya, itu sudah ada. Untuk masuknya kurang lebih itu 2 mili, pokoknya ada jarak ya, ada jarak antara si magnet dengan bautnya ini ya, dengan ring ini loh, ring baut ini. Nah, kira-kira 1 ring cukup. Kemudian palu besar, dan di sini kita sediakan kunci Inggris ya, kunci Inggris. Dan kemudian kita nyari baut pendek. Oke lah, berhubung di sini nemu bautnya ya cuman ini ya, nemu bautnya ini adalah dua bisa di baut mungkin. Nah, nanti kita akan benerin semua ini di tukang bubut. Obeng plus lek, obeng plus nemunya nggak apa-apa. Oke, nah kita kencengin dulu, mudah-mudahan bisa sampai dalam. Oh, nggak bisa sampai dalam lek, berarti bautnya ini kurang pendek. Dan oke lek, sekarang ini nemu bautnya segini, mudah-mudahan cukup ya. Yo tadi dulu, sekarang enggak. Nah, kita kencengin dulu. Oke, sampai benar-benar dia itu mepet ya. Sampai benar-benar dia itu mepet ya. Sekarang kita lepaskan secara manual. Mudah-mudahan bisa langsung lepas ya, mudah-mudahan bisa langsung lepas. Oke, nah, oke, di sini kan bisa kita lihat bahwa di sini fungsinya tidak nempel ke crankcase. Oke, bisa kita lihat, kelihatan toh di sini tidak ada nempel pada crankcase. Fungsinya untuk menyelamatkan crankcase. Oke, nah, oke, dan palunya palu kayu yang segede lebih. Oke, sekarang kita akan memukul lek jika kokono. Nah, ini berhubung mesinnya sudah di bawah, kaki anu nunggu lek lenggo. Nah, kita cari tempat duduk yang enak, pas, plat, sekung. Bentar, geserin mesinnya. Oke, kita memalunya dari arah depan sini lek ya, memalu dari orangnya itu dari depan sini, dan kemudian yang megangin di bawah sana. Kalau sendirian bisa lek, kalau sendirian tetap bisa pakai kaki, tapi megang ininya pakai kaki. Nah, sekarang tarik lek, kakinya yang satu nginjek mesin ya, bak mesin pokoknya gini. Nah, untuk mundur cari posisi yang enak pol, wes kita tarik mesin sama nu tarik pol ya. Oke, mudah-mudahan bisa langsung copot. Wes aman. Coba lu. Lu. Satu lagi. Tuh, putar. Karena belum lepas, kita putar arahnya, kita bedakan. Oke, yuk. 1 2 1 2. Ini kurang teman dalam baterai. Pol, sak krosomu. Pol ya. Wes. Wes, sekarang kita palu. Wes, sak pol-polmu wes. Wes. Nah, sudah terlepas. Kalau nariknya ini kurang kenceng, maka dia itu akan susah copot. Nah, bagaimana kalau dua atas dan bawah itu lebih gampang? Kalau atas gini, bawah ini lebih gampang. Oke,
atas dan bawah itu lebih gampang sebenarnya, dikarenakan mesin di bawah ya satu aja cukup. Nah, mungkin ada pertanyaan, apakah itu aspeknya aman, Dek? Sangat aman, karena malunya itu tidak boleh ragu-ragu, harus sekali ketok dor langsung seperti itu ya, Dek. Maka dia itu yang ngancing kan di bagian dalam sini ya, ngancing di bagian dalam ini, maka dia itu akan terkontak sehingga mudah sekali keluar. Oke, dan sekarang spaynya ini ya kita keluarkan saja. Nah, kita keluarkan di bagian sini, Le, ya. Kita keluarkan. Sebentar. Kita keluarkan seperti ini saja. Oke, nah ini kan pakai obeng kecil juga boleh, Le. Intinya dia itu spaynya keluar. Oke, sudah terlepas. Kita taruh di magnetnya sini. Oke, di bagian kiri sudah selesai. Nah, sekarang kita ngecek dari gerakan askrupnya ke kanan dan ke kiri ya. Kita cek sekarang. Oke, dan geraknya ini lumayan banyak. Oke, geraknya lumayan banyak. Apabila belum lihat video ini, lihat video sebelumnya. Kita nanti akan melakukan sistem pengganjilan pada askruke. Oke, sekarang kita akan menginjak ke bagian kanan. Tetapi sebelum kita menginjak ke bagian kanan, kita akan melepas kunci 10-an ini dulu di bagian gear ya. Dimasukkan giginya tapi akan muter di bagian asnya. Caranya supaya tidak muter, kita getok seperti ini lah ya. Nah, satu kan di sana nggak ada yang megangin askrupnya. Nanti kalau dipegangin tangan nih kecepet akhirnya berdarah. Nah, caranya seperti ini. Nah, kalau dilangsungin gini kan muter toh. Nah, kalau gini kan muter. Jadi kita kontak saja, kita kontak seperti ini. Nah, kalau dikontak seperti ini maka dia itu akan langsung lepas. Satunya lagi. Oke. Nah, sangat mudah ya. Jadi dia itu tidak perlu mengganjel di bagian setangnya sini, juga tidak perlu. Di bagian sini juga tidak perlu. Jadi kita cukup fokus ke bautnya ini lepas aja. Oke, sudah terlepas. Dan sekarang nah kita taruh di bagian kardus ya. Teman-teman kalau nggak ingat bautnya ini seperti apa, itu bisa disatuin seperti ini ya, kalau misalnya nggak ingat. Oke, nah sekarang kita lepas dari bus stepnya ya. Kita lepas dari bus stepnya ini dulu. Itu menggunakan kunci 12 ring. Kunci 12 ring, Le. Nah, oke, kita lepaskan di bautnya dol. Nah, oke, yang bisa dulu kita lepaskan, yang lain nanti menyusul. Oke, sekarang kita lepaskan. Dari berapa sudah? Urung pas. Hah? Urung pas. Nah, nanti Allah ini iya, iki kuncine sing dol apa memang baute yang capek. Oke, nah sudah terlepas satu, Le. Nah, karena bautnya ini cuma 3, golekne kunci ring sing apik, Le. Kunci ring apa? Kunci ring ini iki enek sing rolas. Sik cenah gak apa. Oke, nah biar dicarikan kuncinya dulu. Oke, kita masukkan kardus. Oke, Le, kuncinya ora ketemu, jadi kita melepas manual lagi. Nah, caranya bagaimana, Le? Kita kontak saja di bagian sini. Oke, seperti ini. Nah, untuk baut ori itu biasanya kan nempel ada ringnya ya, Le. Nah, nempelnya ini kan ada ringnya biasanya untuk ori. Oke, berhubung menggunakan kunci ring tidak bisa, jadi kita getok saja dan kita akan menggunakan kunci T12. Oke, nah caranya kita masukkan full. Nah, oke, dan kita akan mencoba menggetoknya seperti melepas yang baut tadi. Nah, gampang toh. Nah,
Oke, dan sebenarnya bautnya masih bagus ya, bautnya masih bagus dikarenakan kuncinya mungkin sudah agak lelah. Nah, sekarang kita lepaskan yang satunya lagi, kita geser. Coba saya ayo kono. Nah, sudah terlepas dari bos stepnya. Oke, sudah terlepas. Kita masukkan kardus saja. Dan kita akan melepas dari bautnya ini. Ini untuk bautnya ada L, ada 10-an, ada banyak jenis ya di bagian ini. Nah, ini menggunakan T8. Oke, kita lepaskan saja. Oke, kita lepaskan. Kita goyang saja. Sudah lepas, dan kita akan melepas dari selah ataupun engkol pedal starter. Nah, sekarang kita lepaskan dulu. Yuk. Dek. Kenduk Pak aja. Oke, sekarang kita lanjutkan karena dari dari pedal starter sudah lepas. Kita akan melanjutkan ya, melepas dari bak kopengnya. Kalau susah dibalik aja Lek, langsung Lek. Nah, kita tidurkan mesinnya. Ingat di bagian aselah ini persneling ini jangan sampai nyentuh di bagian bawah sini ya. Nah, usahakan mengambang, yang nempel hanya crankcase-nya saja. Oke, jelas soal ini kutak dulu. Jelas iya. Si akeh. Wih, anu abang iki. Enggak ngecer nang dindi. Nah, karena pelepasan ini benar-benar lek mono sengaja manuale. Oke, nah ini karena agak susah, ini bisa dibuka menggunakan obeng sini juga bisa. Oke, tetapi kalau kita bisa menggunakan si kunci T ini, maka kita tidak akan melakukan pemukulan ataupun dari apa namanya pembukaan ini. Tapi nanti kalau nggak bisa ya terpaksa karena untuk bak chrome itu juga beda perlakuannya. Oke, kalau baknya chrome itu beda perlakuannya. Oke, nah kita lepaskan saja pelan-pelan. Nah, oke, sudah terlepas, dan kita akan melepas dari bautnya ini. Bentar, kameranya tak dhuwur ke dhisik. Oke, nah sudah kelihatan ya Lek. Oke, dan sekarang Lek mau akan melepaskan dari baut-bautnya. Untuk T8 ini biasanya sangat mudah sekali dilepas, yang penting bautnya enggak dol. Oke, kepala bautnya ini enggak dol. Oke, Lek Mono akan melepaskan ya, melepaskan dari baut-bautnya ini. Nah ini seret ini mau dol ini Le. Ini kalau seret seperti ini bautnya mau dol ya. Oke, nah kalau lancar seperti ini berarti aman. Nah, untuk video pemasangan ini nanti juga Lemono akan memasang full manual semua. Oke, nah kita lepaskan. Oke, kita dekatkan kameranya saja biar kelihatan Lek. Nah, Lek kita Lek ini. Nah, kameranya Lek, cekel Lek. Oke, nah yul kesampul Lek. Oke, kita dekatkan. Nah, kita putar terus menerus. Oke, nah sudah selesai dari pelepasan baut ya. Nah, sekarang kita tinggal cabut semua. Oke, nah ingat yang di bagian kanan taruh di kanan, yang kiri taruh di bagian kiri.
Oke, saya tak cabut sebentar. Oh, masih ada satu di bagian sini. Oke. Nah, oke, sudah terlepas. Dan untuk pembukaan ini, pembukaan crankcase, gini kamera ini gini. Pembukaan crankcase apabila susah itu bisa ditarik di bagian tuasnya ini. Nah, itu ada beberapa bak kopling tipe GL itu yang susah sekali, Le. Dia itu bisa menggunakan kunci Inggris gini, ya. Kunci Inggris seperti ini. Nah, seperti ini. Apabila itu susah, dan usahakan jangan nempel ke bagian baknya sini. Kalau keruman kan bisa lecet. Nah, oke. Nah, bagian baut sini kita taruh sini. Kita taruh sini, Le, dan di sini kita cabut klakernya ngikut juga. Oke. Obeng ketok dan mata obeng ketok kecil, Le. Di sini T10 kita lepaskan dulu aja. Jadi T10 tuh. Si melintir kita. Nah, kita lepaskan dari baut 10-an. Caranya sama, kita kontak di bagian ujung T-nya sini ya, Le. Saya mudah-mudahan kelihatan. Nah, cara pelepasannya seperti ini. Nah, mudah-mudahan kelihatan. Yang satu sebelah kiri itu narik, kemudian kalau diputer gini kan ikut ya. Kalau diputer gini kan mesinnya ikut ya. Di sini nggak perlu masukin obeng ataupun apapun ya, untuk mencegah kerusakan dari setang ini apabila itu setangnya baru. Nah, caranya seperti ini. Oke. Nah, caranya yang sini narik sini, yang sini ditekan. Oke, nah sudah terlepas. Gak sing podok yang tapi motornya cilik. Oke, sudah terlepas semua. Nah, gampang toh. Nah, sekarang kita kembalikan kamera nih ke arah mesinnya. Oke, nah caranya seperti itu. Oke, baut 10-an untuk kopling itu sudah terbuka semua. Kita tinggal melepas spirnya saja ya. Nah, muternya sudah gampang, kita tinggal melepas dari pirnya. Oke. Nah, oke, sudah terlepas. Oke, nah, dan kita lepas pirnya satu persatu. Oke, sambil menunggu obeng ini datang ya, obengnya menunggu datang, kita lepaskan saja. Ini beberapa pesan Lekmono pakai obeng apa namanya, kok pakai obeng, pakai kunci mahkota. Usahakan pakai kunci mahkota karena ini manual ya. Sekarang kita battle. Oke, dan kita akan menggunakan battle yang lebar ya. Yang lancip boleh, tetapi karena giginya ini lebar-lebar maka kita akan menggunakan obeng yang lebar ya. Obeng battle yang lebar. Ini nanti difungsikan di bagian depan. Sebelum kita lakukan pembetelan, jangan lupa ngopi bandul dulu biar ayo lanjutkan, gak keliwat ya. Karena apabila kelewat ini maka bisa patah di bagian rumah pirnya ini. Nah, sekarang kita lepaskan saja. Untuk pemaluan itu pemegangan palu di bagian sini, tengah pas. Oke, tengah pas, jadi tenaganya itu tidak berlebih. Oke, karena apabila terlalu ujung maka tenaganya akan berlebih, dan justru yang terjadi bautnya itu akan susah sekali lepas. Karena battle ini fungsinya sama seperti obeng dok, yaitu hanya mengontak dari ini, bautnya ini. Oke, nah kalau sudah terlepas ini kan tinggal pelan-pelan, ngetuknya pelan-pelan, sudah terlepas dengan sendirinya. Apakah ini tidak rusak, Le? Selama ini Lekmono tidak pernah merusak dari baut, karena dari tekanan palu kita atur. Oke, Le, tekanan palu kita atur.
Nah kalau ini rusaknya ya memang dari sananya sudah rusak loh. Nah, tapi buat teman-teman apabila punya kunci mahkota, usahakan pakai kunci mahkota. Oke. Nah ini cara manual ya. Nah ini kan sudah terjadi del di bagian baut ya. Oke, kita lepaskan saja. Oke, jadi copot-copot ki. Ini harusnya pakai tangan wis gampang. Kok enggak lepas-lepas. Ada apa dengannya? Oke, Lek. Nah, sekarang kita lepaskan. Mudah-mudahan wis bisa. Oke. Kaya ngemen ta yo. Nah. Oke, nah sudah kepas. Dan kemudian ring ini sebenarnya bertempat di bagian sini. Nanti kita pemasangan akan memindah. Oke, dan di sini Lemon akan memvideokan kembali bahwa bagaimana cara mengatasi baut yang dol ini ya. Ini kan sudah dol semua ya, Lek. Carane seperti ini, Lek. Nah, pemegangan palu seperti ini di paling ujung palunya, oke? Supaya apa? Supaya beban yang menimpa ke sini itu tidak terlalu berat. Nah, apabila memegangnya terlalu ujung, maka ini nanti akan ambrol. Oke, nah. Jadi modelnya seperti ini. Kita kontak dulu sambil memperbaiki tempat obeng ini yang rusak. Oke, nah ini kan sudah rusak semua. Ini kemungkinan bisa apa enggak kita lihat nanti saja. Mudah-mudahan bisa, Lek ya. Mudah-mudahan bisa. Kita usahakan. Nah ini dol banget, Lek ya. Oke, dan sekarang kita coba getok. Nah dikarenakan kita sudah mengontak ya. Mengontak tadi, nah ini amit sikilin dhuwur ya. Nggak ada yang megangin, jadi kaki terpaksa di atas. Kita coba buka. Oke, belum bisa juga. Oke, belum teratasi dari yang baut satunya. Sekarang baut yang satunya ini. Oke, mudah-mudahan yang ini bisa, Le. Mudah-mudahan loh. Oke, sudah terlepas satu. Ya, sudah terlepas satu. Kita coba. Iki hemat men to nggo nobenge walah jan. Oke. Kita usahakan. Kok ya hemat men kaya mau beng walah jan. Luncup cilik. Oke, kita coba. Oke, sudah terlepas. Kita tinggal mengatasi yang satu ini. Oke, kita atasi yang satu ini. Oke, sekarang kita akan melanjutkan. Kita akan mengusahakan menggunakan obeng tetap ya, karena ini sudah benar-benar ledes Lek bautnya. Nah, di sini ada obeng tumpul dan yang satunya obeng lancip. Oke, kelihatannya, Lek. Nah, tadi kan pakai obeng lancip. Ini juga yang lubang obengnya hemat ini. Sekarang kita balik dari obeng ini seperti ini. Ya, kita balik dulu. Nah, kita ketok dulu ya. Ini buat obeng, kunci obeng yang dol yang sudah tidak bisa dikondisikan. Oke, nah yang sudah tidak bisa dikondisikan, jadi kita memperbaiki dulu dari bodinya supaya obeng ini nantinya nancap ya. Mudah-mudahan tidak pecah. Oke, nah kalau pecah ya untung-untungan ya. Beli baru. Oke, jadi caranya seperti itu. Oke. Nah, ini kan sudah agak membentuk obeng ya. Nah, sudah agak membentuk obeng ya. Nah, ini berfungsi sebagai baut-baut mesin yang pakai obengan yang sudah dol. Beda lagi dengan yang nempel di box. Itu akan beda ceritanya. Oke, dan sekarang kita coba kembali. Oke, nah
Nah, tak coba aja ya Lek, nanti kalau nggak bisa ya mau bilang apa aku rawero ya. Sekarang kita coba kembali. Nah, kita coba kembali Lek, mudah-mudahan bisa. Kalau nggak bisa ya terpaksa kita lakukan perusahaan juga. Nah, alah gak kena Lek, gak kena Lek, ora kena Lek, sik tak usahakan Lek. Terus bener-bener ledes pol ini sudah benar-benar ledes John. Nek ora iki ngalah ra kena nek ya ora kena Lek. Nek gak kena ya wis terpaksa better ya. Iya. Mau apa lagi? Nggak gak kena. Gak kena Lek, wes. Aku nyerah. Oke, untuk pembetelan kita usahakan di bagian samping. Nek gak kena ya pancet tak rusak. Oke, saya tak betel ya Lek. Wah, ini kayak tutorial itu sangat ribet. Nah, kena bola iki, ayo. Oke, sudah terjadi kendor. Ini sebenarnya bisa diperbaiki Lek sebenarnya ya. Beli baru Lek. Oh, beli baru ya wes. Kemudian baru piro sih? Nah. Oke, kita taruh bak kanan. Nanti pemasangan apa yang diganti nanti ada videonya. Oke. Kita lap dulu di bagian sini. Nah, ben gak muncrat kabeh Lek. Oke. Nah. Oke, sudah kita lap. Kemudian kita cari lubang yang pernah ke betel. Nah, ini di bagian sini ada bekas betelan. Sekarang kita lanjutkan saja. Nek pura iki John. Oke, awas muncrat oli. Oli ini muncrat, saya awas tangan Lek. Nah, ini Lek. Oh, gak kena inggo pecah nek winggo kok kene. Oke. Oke, sudah terlepas. Sudah terlepas. Nah, kita tinggal narik. Oke, dan kita akan meneliti yang bagian dengung. Oke. Nah, bagian dengung. Oke. Nah, untuk gigi rongsel apa gigi draft gear aman. Dengung bisa diakibatkan juga dari gigi pompa oli ini. Ya. Nah, yang bertanya tentang jumlah gigi oli, sekarang kita buka saja ini Pro. Oke, Pro. Nah, kita buka saja. Sekalian nanti akan membersihkan jalur oli ini ya, dari pompa olinya nanti supaya aman. Oke, nah kita akan menghitung dari giginya. Sekarang kita hitung saja jumlahnya Lek, karena permintaan pertanyaan. Kita hitung, cara menghitungnya seperti ini. Kita jari kita yang kiri kita taruh satu gini. Kita hitung muter sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11. Bar 9 11 ya kleru toh. Wah jan piye neh. 1 dari sini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37. Kalau nggak salah hitung 37. Ini punyanya Pro, yang pasangannya depan sini 21. Oke.
Sekarang kita akan melepas koplingnya. Oke. Nah, kita lepaskan saja, kita cek klaker-klakernya. Oke. Dan sekarang kita akan ngecek dari askruke. Nah, kalau askruke goyangnya parah, Lek. Oke, sekarang kita akan melepas dari gigi bintangnya, ya. Gigi bintangnya kita cabut. Nah, di sini sudah nggak ada ringnya, harusnya ada ringnya. Tetapi apabila nggak ada bagaimana, Lek? Tetap aman-aman saja untuk tipe GL. Oke. Nah, beda dengan Tiger, terkadang dia itu lepas, ya. Nah, kita lepaskan bintangnya di bagian sini. Oke. Nah, ini persnelingnya aman, Lek. Nggak susah ya. Aman. Kita cabut pelornya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan, kita balik, kita akan membuka dari kruk asnya. Nah, di sini kita buka dulu di bagian ujung sini. Oke. Karena di bak sebelah kanan sudah selesai, kita pinggirin dulu bak kanannya. Dan sekarang kita akan melepas dari kerengkes tengah. Untuk baut kerengkes tengah itu taruh saja di magnet sini, ya. Nah, kita balik saja mesinnya. Oke. Nah, usahakan aslah jangan nempel di bagian bawah. Nah, ini penyebab oli tidak naik, Lek. Ini penyebab oli tidak naik apabila ini full kotoran. Dikarenakan oli yang mau naik terhisap ke atas itu kurang. Nah, ini kan bener-bener buntu. Gram ya lem. Tapi nanti kita akan membersihkannya, Lek, ya. Nah, sekarang kita buka saja di bagian T8. Oke, fungsinya sama, kita kasih kontak seperti yang di depan tadi, ya, supaya baut tidak dol dan gampang sekali untuk membukanya. Oke. Awas kameramu, Lek, rodok, Lek. Awas kamera nih. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan. Dan ini tadi di selah itu tetap bunyi gredek. Nah, terkadang bunyi gredek tapi terkadang tidak. Oke. Sekarang kita lanjutkan saja. Oke, kurang satu sudah selesai. Cabuti, Lek, bauti, Lek, supaya lebih cepat. Oke. Nah, kita taruh saja di bagian magnet sini, ya, untuk kerengkes tengah. Baut kerengkes tengah semuanya kita taruh di bagian magnetnya, ya, supaya gampang. Oke. Nah, oke. Nah, nanggung ya, buat apa? Del. Itu kamera menukun aja. Oke. Wis lagi. Wis selesai semua. Oke, aman, deal. Kemudian kita balik kembali dan kita akan melepas di bagian kerengkes kiri. Kita tetap menggunakan palu dikarenakan ini manual. Oke. Ini sudah terbuka. Berarti aman kabeh. Oke, dan kita akan mengecek apa penyebabnya yang di selah itu gledek. Nah, kita intip. Nah, di sini bisa kita lihat ini ringnya terlalu tipis, ya. Dulu apa wi? Ring rasio masih. Oke, nah gak kali cepot nanti aja karena harus melepaskan. Di sini ringnya tipis banget, Dek, ya. Nih. Oke, kelihatannya, Dek. Ini harusnya tebelnya kurang lebih 1 mili. Itu sudah banyak sekali di video Lemono. Oke, itu menyebabkan bunyi gredek. Oke, dan sekarang kita akan melepas dari rasionya, ya. Kita lepas askruke dhisik. Oke. Nah, ini bunyinya kasar, ya, sok-sok ngono. Nah, untuk klaker ini bunyinya kasar itu sok itu disebabkan karena klakernya ini sudah terjadi aus. Dan sekarang kita cek dari stangnya.
Oke, setangnya sudah kocak banget. Kenapa segini kocak banget? Karena ini masih terlumasi oli, belum dicuci bensin. Apabila dicuci bensin suaranya lebih kencang. Oke, nah ini sudah dinyatakan setangnya oblak. Oke, dan sekarang kita lanjutkan untuk pelepasan dari rasio. Nah, pelepasannya itu simple ya. Nah, kita lepaskan saja. Jadi tinggal diputer-puter dan ditarik. Oke, sudah terlepas dari rasio nih. Nah, oke, sudah selesai pelepasannya. Dan kita akan menarik. Nah, di video Lekmono itu sudah lama sekali bahwa kalau dari segi luar itu rasio ini ya, rasio ini cirinya untuk Neotech sendiri itu ininya lebih besar, beda dengan series ataupun GL100 itu gearnya ukurannya sama dengan Tiger. Oke, nah yang luar dalamnya sini loh ya. Nah, oke. Sekarang kita lepaskan juga yang satunya. Oke, nah sudah terlepas. Di sini terjadi bisa dengung juga loh ya di bagian sini. Oke, nah sudah terlihat di bagian sini agak ada aus-ausnya. Untuk drive gear sendiri tadi aman. Dan sekarang ini penggantian rencana akan diganti full menggunakan rasio series, menggunakan A-screw Tiger standar. Oke, ya segitu aja. Terima kasih. Salam kubrat oli dari Lekmono. Pembongkaran dari mesin sudah selesai dan gejala-gejalanya dari masalah-masalah itu sudah ketemu ya. Yang pertama dari di selah gledek ringnya kurang tebel. Kemudian yang kedua dengung. Dengung ini persnelingnya karena semuanya ya. Kalau tebakan Lekmono pribadi itu dari ini Lek ya, dari klaker yang oblak. Kenapa bisa dari klaker yang oblak? Karena A-screw yang menempel di sini itu di bagian giginya itu nyentuh enggak. Jadi seperti itu ya Lek. Dan sekarang ada yang kelupaan, Lekmono ingin mengecek dari A-screw-nya dulu terjadi goyang apa enggak. Nah, bisa kita lihat di sini kan sama. Oke, kanan dan kiri sama plug, beda dengan yang Tiger kemarin ya. Nah, ini sama plug persis. Oke, saya tak cek dari tingkat goyangnya. Kalau tingkat goyangnya aman kayak segini. Oke, nah untuk geternya berarti yang pertama itu setangnya oblak. Oke, jadi segitu aja deh. Terima kasih ya. Salam kubrat oli dari Lekmono. Nanti hasilnya bagaimana? Kita akan mengganti rasio ini full ya, menggunakan rasio series. Oke.